Karir yang sukses bukan datang dari sebuah kebetulan, tetapi dari sebuah perencanaan yang matang dan juga karakter yang kuat. Halo semua, balik lagi sama aku Kamelia Manullah dengan NPM 182220079 dari Prodi S1 Manajemen Logistik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Nah, dalam video kali ini aku akan memenuhi tugas dari mata kuliah Literasi Manusia dan Pembentukan Karakter dengan materi Career Management atau Manajemen Karir. Jadi, singkatnya, manajemen karir adalah proses untuk merencanakan dan juga mengarahkan jalur karir agar sesuai dengan kemampuan dan arah hidup kita. Nah teman-teman, dengan manajemen karir yang baik, kita jadi lebih siap untuk menghadapi dunia kerja. Semua ini berkaitan juga dengan literasi manusia dan juga pembentukan karakter. Literasi manusia di sini mengacu kepada kemampuan untuk memahami diri sendiri serta apa yang ingin kita capai. Sedangkan pembentukan karakter merupakan sebuah proses membentuk sikap dan kebiasaan positif seperti tanggung jawab, kejujuran, dan juga kedisiplinan. Nah teman-teman, dengan manajemen karir yang baik, kita jadi lebih siap untuk menghadapi dunia kerja dan lebih mudah menemukan pekerjaan yang cocok. Manajemen karir itu sangat penting. Nah sekarang aku bakal ngasih tahu studi kasusnya di dunia pekerjaan. Misalnya ada karyawan bernama Azura, ia bekerja di bidang logistik. Awalnya dia biasa-biasa saja, sampai akhirnya dia berpikir, mau sampai kapan aku begini-begini aja? Akhirnya Azura membuat target. Dalam 5 tahun, ia mau menjadi manajer gudang. Dia mulai ikut pelatihan, mencari mentor, upgrade skill Excel, upgrade skill SAP. Dia juga rajin meminta feedback, dan juga aktif handle project. Dan akhirnya pada tahun keempat, dia dipanggil untuk mempromosikan perusahaannya. Lalu saya akan menjelaskan studi kasus nomor 2. Alia adalah seorang karyawan di perusahaan distribusi barang sejak tahun 2021. Saat pertama kali masuk, ia ditempatkan di bagian administrasi operasional, meskipun latar belakang pendidikannya merupakan manajemen pemasaran. Selama 2 tahun bekerja, Alia menunjukkan performa yang cukup baik. Namun, ia mulai merasa stagnan. Pekerjaan yang ia lakukan bersifat repetitif. Tidak ada pelatihan atau pengembangan khusus dari perusahaan. Alia memiliki minat kuat di bidang data dan strategi bisnis. Ia pernah mengajukan permintaan rotasi ke bagian perencanaan. Namun, tidak ditindaklanjuti oleh manajemen HR. Alasannya karena belum ada kebutuhan. Beberapa bulan kemudian, Alia mendapatkan tawaran pekerjaan di perusahaan lain sebagai junior business analysis. Pekerjaan itu sesuai dengan minat dan tujuan jangka panjangnya. Namun, posisi baru itu memberikan gaji yang sedikit lebih rendah dibandingkan gajinya saat ini. Alia pun menghadapi dilema. Ia berpikir, tetap di perusahaan lama yang stabil tapi tidak berkembang, atau pindah ke tempat baru dengan potensi belajar lebih besar tapi gaji lebih kecil. Dari sudut pandang manajemen karir, situasi ini menunjukkan beberapa poin penting. Yang pertama, tidak adanya career path yang jelas, menyebabkan penurunan motivasi dan potensi kehilangan karyawan berbakat. Lalu yang kedua, kurangnya peran HR dalam menghadapi pengembangan karir karyawan menyebabkan karyawan merasa tidak dihargai. Lalu yang terakhir, karyawan perlu memiliki perencanaan karir pribadi, termasuk kesadaran atas tujuan jangka panjang dan kesiapan mengambil resiko yang sehat untuk pertumbuhan. Solusi terbaiknya adalah, Alia sebaiknya menerima tawaran di perusahaan baru sebagai junior business analysis. Meskipun gajinya sedikit lebih rendah, tapi ada alasan. Yang pertama, pekerjaan baru sesuai dengan minat dan tujuan karir jangka panjangnya, yaitu di bidang strategi dan analisis. Yang kedua, ada ruang berkembang. Posisi ini bisa menjadi pijakan awal untuk jenjang karir yang lebih tinggi di masa depan. Lalu yang terakhir adalah nilai pengalaman dan pengembangan diri jangka panjang lebih penting daripada kenyamanan sementara di pekerjaan lama yang stagnan. Namun, sebelum pindah, Alia perlu memastikan job desk dan peluang pengembangan di tempat baru memang jelas. Dan menghitung kembali kondisi keuangan agar tetap stabil walaupun gaji awal lebih kecil. Dan yang terakhir, Alia harus menyusun career plan 3-5 tahun ke depan dengan target yang spesifik dan realistis. Nah, dari sini kita bisa melihat karir itu bisa diatur, asalkan kita tahu arahnya dan juga konsisten. Jadi, career management itu bukan hanya konsep, tetapi sesuatu yang bisa kamu terapkan secara langsung di kehidupan nyata. Mulai dari hari ini, susun rencanamu, bentuk kebiasaan baik,
Dan yang paling penting adalah jangan lupa percaya kepada dirimu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Aku Kamelia Amanullah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.